Ini Bu Retno, perdebatannya seolah-olah kemudian bergeser dari penting tidak pentingnya wisuda dan perpisahan. Komentar Anda? Iya, pertama adalah ini usia anak ya, ini masih anak dan anak itu sebenarnya ini terlepas dari ya jangan salah paham bahwa seolah-olah saya ini setuju atau tidak setuju ya terhadap itu tidak. Kita kan sedang berbicara apa yang kemudian dibicarakan ya di dalam video yang viral ini. Yang pertama, karena saya ini juga komisioner KPAI ya, pernah menjadi komisioner KPAI, setidaknya kita harus melihat gitu ya. Saya mengajak mari kita bersama melihat ini anak usianya belum 18 tahun ya. Ini adalah anak. Yang kedua, hak anak itu dilindungi loh. Ya untuk berpendapat dilindungi lewat Konstitusi RI, dilindungi juga lewat Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, yang ketiga adalah emang kan ini tentu sih tidak setara ya. Saya sebenarnya mengapresiasi bahwa ada dialog yang dibuka oleh gubernur. Namun tadi Pak Gubernur ini kan punya relasi kuasa yang tidak seimbang dengan si anak. Ya, jadi ketika anak itu terus berani berbicara, kalau saya sebagai pemerhati anak, saya menganggap bahwa ini anak sebenarnya punya keberanian luar biasa. Yang kedua adalah kan dia bicaranya sebenarnya runut, hanya dipotong-potong aja ya oleh gubernur. Jadi sedang bicara apa belum utuh sudah dipotong. Nah, ini juga mengakibatkan kita tidak menangkap makna yang keseluruhan dari yang mau disampaikan oleh anak ini. Yang ketiga adalah ini kan divideokan, kemudian juga diviralkan, ya kemudian berkali-kali dikatakan ya seolah-olah tuh gini ya, nggak punya rumah tapi ngutamain ini. Jadi udah ada mengejas gitu ya anak ini gitu. Nah, menurut saya sebenarnya dialog yang baik tidak seperti itu. Pertama, kalau memang mau dialog ya sebaiknya sih dipanggil berdua, bicara bebas. Yang kedua adalah sekali lagi terlepas dari ini, saya bukan karena tidak setuju atau setuju dengan wisuda dengan bukan ya, tapi dalam hal ini saya lebih melihat adalah kondisi si anak dan bagaimana anak ini berpendapat gitu, karena dia punya video-video yang sebenarnya lebih utuh kita bisa melihat. Lalu kalau ada sebuah kebijakan kemudian ada yang mengkritisi, sebenarnya dilindungi kan di negeri ini. Jadi konstitusi kita ngelindungi gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Dan karena ini anak, bukan manusia dewasa. Ingat, kita pernah jadi anak, tapi anak kan belum pernah jadi orang tua, jadi guru, atau jadi gubernur apalagi gitu. Jadi tentu cara berpikirnya beda dengan orang dewasa. Jadi pendekatan dengan anak ya, mendengarkan anak, saya rasa menjadi hal penting, apalagi sebuah kebijakan. Kebijakan publik itu harusnya juga menyentuh atau menanyakan, minta pendapat pada yang terkena langsung, termasuk anak-anak, guru, dan orang tua. Begitu, Mbak. Bu Retno, berarti apa yang Anda ingin katakan tentang bagaimana seorang gubernur Deddy Mulyadi berdialog dengan seorang anak dalam relasi yang tadi Anda katakan tidak setara, tidak selevel? Apa catatan Anda dengan gaya komunikasi yang terjadi dalam video yang kemudian viral, dan kita bisa lihat kemudian seperti apa respon netizen kepada pada viralitas yang terjadi itu, dan siapa kemudian yang diuntungkan, siapa yang kemudian akhirnya menjadi dirugikan di dalam video itu? Iya, pertama memang Kang Deddy ini kan punya ciri yang begitu ya. Jadi artinya itu karakter. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang nggak apa-apa. Saya juga senang sih dengan cara ceplas-ceplosnya beliau gitu. Tetapi ketika berdialog dengan anak nih beda gitu ya. Jadi cara kita berdialog antara orang dewasa dengan anak tuh lain. Nah, yang kedua adalah ini kan seolah mengaburkan ya. Jangan sampai kita juga gini ya. Orang Indonesia ini suka gini loh. Seolah kalau kita membantah gitu ya, atau kita punya pendapat berbeda kemudian dianggap tidak suka, padahal kan enggak. Ini kan soal mengkritisi ya, itu satu. Jadi bukan masalah kontennya ya Bu Retno, bukan masalah kita pro atau tidak pro dengan kontennya, tetapi dengan bagaimana caranya, begitu ya? Betul. Dan yang kedua, kita harus menghargai anak ini. Kalau saya lihat bacaan di netizen ya setelah diupload video ini, itu lebih banyak menyerang anak ini kan.
Iya. Jadi misalnya dengan kata-kata yang menurut saya sangat menyakitkan, itu harusnya tidak boleh dilakukan dan itu contoh buruk pada anak-anak kita. Misalnya kalimat apa, udah miskin, belagu, sok kaya apa gitu. Padahal ini bukan itu loh, ini soal dia berpendapat. Dia juga nggak puasa kok kalau akhirnya kebijakan itu dilakukan oleh sekolah dan oleh dinas pendidikan atau oleh gubernur. Dia nggak puasa, tapi dia ingin berpendapat, dia ingin pendapatnya itu didengar. Dan menurut saya ada kalimat yang bisa kepotong-potong, ya apa lagi ngomong dipotong. Contohnya misalnya gini, yang sederhana aja, maksud dia gini, wisudanya di sekolah aja sederhana, mungkin dia mau bicara begitu ya, sehingga tidak memerlukan biaya yang lebih tapi memberi kenangan. Nah kayak kan gini, emang nggak cukup kenangan 3 tahun. Nah misalnya dia itu pingin kayak kalimat dia kan ada tuh di video dia yang lain, misalnya gini, ada anak SMA dan SMK yang mungkin nggak punya uang untuk kuliah. Nah, makanya pada level SMA ini, kayaknya wisuda itu menjadi hal yang diinginkan, begitu kan? Iya. Nah, saya juga orang yang sepakat bahwa TK, SD, SMP itu nggak perlu. Tapi mungkin SMA dan SMP perlu dengan sejumlah catatan dan itu bisa diatur oleh Pemprov. Oke.